Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama aku. Jadi aku sekarang lagi ada di depannya tuh lagi pantai. Dan di sini gue akan cerita-cerita sharing pengalaman aku. Acaranya Apli Visa Turki. Jadi di sini nanti gue akan membuat dua video. Di video pertama di part 1 gue akan bercerita tentang pengalaman aku Apli Visa Turki. Di video kedua gue akan bercerita tentang tutorial cara Apli Visa Turki. Di sini visa Turki itu mudah banget. Jadi kalau kalian yang mau pergi ke Turki nggak usah khawatir, nggak usah risau mengenai cara Apli Visa Turki karena caranya tuh mudah banget guys. Di sini juga gue akan cerita tentang sebenarnya gue tuh ke Turki belum mempunyai persiapan sama sekali. Gue belum mempunyai tabungan, gue belum mempunyai uang tiket pesawat, pokoknya belum semua deh. Gue belum mempunyai apa-apa persiapan, belum punya sama sekali. Di situ gue niatkan gue tuh harus ke Turki tuh bulan Desember ya, dan gue udah cari cara di bulan 9. Kalian bisa lihat di sini chattingan aku pertama kali sama travel yang gue sebenarnya masih awam tentang visa, dan gue chat travel. Kebetulan travel atau agent gitu, aku Risa lupa. Gue dapat nomornya dari senior aku yang ada di Maroko. Kebetulan senior aku itu udah pernah pergi ke Turki, dan gue nanya ke senior gue bagaimana dia cara Apli Visa Turki kemarin. Dan aku nggak berharap sepenuhnya ya kepada travel itu untuk Apli Visa Turki di situ. Aku cari cara lain, aku baca-baca di Google, aku nonton di YouTube bagaimana cara Apli Visa Turki dengan cara yang lain gitu selain memesan di agent ataupun di travel. Dan aku baca di Google ternyata Apli Visa Turki itu mudah banget karena visa Turki itu kita bisa pakai elektronik visa doang, dan kita memesannya itu lewat internet seperti itu. Dan setelah itu aku nonton YouTube karena banyak juga warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Turki ya. Jadi banyak banget yang menjelaskan bagaimana cara Apli Visa Turki. Aku pokoknya nonton semua bagaimana caranya, dan gue menemukan satu video. Di video itu menceritakan tentang tutorial cara Apli Visa Turki dan linknya itu dia tuliskan di deskripsi YouTube-nya tersebut, dan Risa ambil tuh linknya. Risa ngikutin caranya untuk Apli Visa Turki kayak gitu. Dan Risa lihat itu memang caranya mudah banget karena kita cuma mengisi biodata kita doang. Setelah itu kita bayar melalui ATM gitu. Dan setelah itu visa elektronik kita udah jadi, dan visa ini itu dari Republik Turki langsung yang diberikan kepada kita seperti itu. Tetapi di sini yang jadi permasalahan bagi Risa gitu, yang paling sulit bagi Risa itu cara membayarnya kayak gitu, karena Risa itu belum punya ATM Maroko. Sebenarnya bisa juga sih pakai ATM Indonesia karena punya Mastercard ataupun Visa yang logonya Visa gitu kan, bisa. Tetapi Risa waktu itu ATM-nya nggak ada duitnya di dalam karena Risa udah udah ambil. Jadi ya nggak bisa pakai ATM Risa dong kalau gitu. Suatu hari aku punya jadwal belajar di kampus, aku punya roster gitu kan pada hari itu, dan alhamdulillah banget karena pelajarannya itu ustadznya masuk itu sampai jam 11 doang, terus udah free sampai itu harinya cuma jam 11 doang udah kelar. Risa tuh mau Apli Visa Turki di hari itu juga, pokoknya gue harus udah bayar nih Visa Turki hari ini gitu. Dan Risa jalan dari kampus menuju ke Hai gitu, pokoknya kalau di jalanan jalan setapak kalau Risa menemukan ATM apapun itu, Risa masuk di dalam. Risa mau minta tolong kepada salah satu atau pegawai bank itu, kalau misalnya ada yang punya ATM Maroko, Risa mau minta tolong banget uang Risa ini yang Risa pegang sekarang nih dimasukkan ke dalam ATM kamu. Sudah banyak bank-bank yang Risa masuki, ternyata
nggak ada yang mau pinjamkan aku. Mungkin mereka bilang aku ini penipu kali ya. Dia bilang aku penipu mungkin karena nggak ada pun yang mau meminjamkan aku ATM-nya. Dan aku yakin pasti mereka semua punya ATM Maroko. Pasti mereka punya ATM seperti itu kan, masa nggak punya ya nggak sih. Tetapi itu nggak masalah, Risa nggak nyerah, cari cara. Pokoknya setiap lewat di jalan setapak dan melihat ada ATM bank gitu, Risa masuk mau pinjam ATM mereka kayak gitu kan. Dan aku pada bank terakhir, bank itu kayak kalau nggak salah bank BMCE ya. Di situ aku masuk karena aku udah kayak merasa gimana ya, aku tuh kayak seakan-akan kayak penipu gitu, kayak masuk di bank-bank terus mau pinjam kartu ATM-nya gitu kan. Mungkin aku kayak udahlah, nggak ada juga orang yang mau pinjamin aku gitu, dikiranya mungkin aku penipu, mau nipu mereka gitu kan. Tapi aku nggak nyerah, aku masuk lagi di ATM BMC ini. Aku bilang baik-baik kepada orang tersebut, aku jelaskan mereka baik-baik juga. Ismaili, aku mau pinjam ATM kamu, boleh nggak? Aku mau apply visa Turki, tetapi yang jadi permasalahan di sini aku nggak punya ATM Maroko, sedangkan uangnya itu ada sekarang di sini di aku. Uangnya itu ada, aku pegang sekarang kayak gitu. Aku perlihatkan uang aku juga kan kepada pegawai itu. Katanya enggak. Di situ aku nangis. Dan aku maksudnya aku nggak nangis lah spontan di depannya, enggak lah. Aku tuh kayak udah ya syukron, nggak apa-apa, masih muskil, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku nggak mau keluar dari bank tersebut sebelum air mataku tuh hilang, karena aku nggak mau dilihat nangis sama satpamnya. Karena kan biasa kalau aku keluar kan pasti selalu senyum gitu dulu kan sama satpamnya, asyik. Dan aku lap air mataku dulu sebelum aku keluar dari bank tersebut. Dan setelah itu aku langsung keinget nih sama teman aku, namanya tuh Kausar. Aku langsung keinget tiba-tiba. Kausar ini adalah yang bantu aku pertama kali untuk bayar pendaftaran Istanbul Youth Summit 2020. Nah, aku langsung tiba-tiba kepikiran nih sama dia, mungkin dia bisa bantu aku kayak gitu kan. Nah, waktu sampai di kantornya aku nggak menemukan dia. Jadi dia tuh kan punya 2 orang. Jadi ini dia bekerja itu bukan bank ya, dia tuh bekerja di Wafa Cash. Wafa Cash itu dia bekerja 2 orang pasang cowok cewek, dan ceweknya ini teman aku Kausar, cowoknya juga sebenarnya teman aku tapi aku nggak akrab sama dia kan. Ya jadi gue bilang sama teman ini, kebetulan dia juga kan ada waktu aku bayar Istanbul Youth Summit 2020. Aku bilang, aku jelaskan permasalahan aku nih sekarang mau apply visa Turki, uangnya tuh sekarang udah ada sama aku, ini nih uangnya gitu, tetapi aku nggak punya ATM Maroko untuk aku masukkan uang aku ini untuk apply untuk bayar visa Turki aku kayak gitu. Jadi dia bilang, ih kalau aku sekarang gini aku nggak bawa ATM aku. Mungkin teman aku ini Kausar kan dia nanti mau gantian shift gitu kan, jadi teman aku ini yang cowok dia di shift pagi dan Kausar ini di shift siang kayak gitu. Jadi ini aku kasih aku telepon dia, terus kamu bicara ya sama dia kayak gitu. Alhamdulillah banget, jadi aku bicara nih sama Kausar. Aku bicara sama Kausar, aku jelaskan sama dia kayak tadi gitu kan. Dia bilang oke, jam 2 kita ketemu. Aku senang banget, aku bilang iya kita ketemu jam 2 kayak gitu. Jadi dia bawa ATM-nya kayak gitu nanti di jam 2. Setelah itu aku balik ke Heidi karena kan masih jam 12 gitu kan. Jadi aku pulang dulu untuk sholat, untuk makan siang. Setelah itu kalau jam 2 gue OTW ke sana lagi. Alhamdulillah setelah melewati berbagai teka-teki apply visa Turki, menjawab berbagai tantangan yang aku harus lewati, alhamdulillah akhirnya visa Turki aku udah jadi dan aku bisa pergi ke Turki karena aku udah punya visanya kayak gitu. Sebenarnya permasalahan Risa di sini itu karena Risa nggak punya ATM Maroko guys. Yang
yang membuat Risa tuh harus berjuang, yang membuat Risa tuh harus masuk di setiap bank yang Risa lewati waktu dari kampus tadi menuju balik ke Hai, yang Risa harus pinjam ATM pegawai-pegawai bank, yang Risa harus masuk dari bank satu ke bank yang lainnya, dan Risa itu penuh keberanian banget ya. Kalau teman-teman mau apply di Indonesia itu mudah banget, sama aja cara apply-nya. Kalian nggak perlu datang ke konsulat Turki di negara kalian, kalian bisa apply saja langsung lewat internet seperti itu. Tapi karena gue ada di negara Maroko, gue tinggal di sini dan gue apply di sini, jadi pengalamannya itu lebih banyak gitu. Karena seorang perantau mungkin kali ya kayak gitu. Jangan lupa nonton video di part kedua cara apply visa Turki. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, and share ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mengetahui. Sampai jumpa di video part 2. Bye bye.